Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengar suara-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Berfirmanlah, kami mau mendengar dan terlebih kami mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih semua buat para pelayan-pelayan. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Haleluya, para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Ya, mereka sudah mempersiapkan diri. Mulai jam 5:30 sudah berdoa bersama-sama di belakang. Tentunya mereka ya lebih pagi lagi mereka mempersiapkan. Puji Tuhan. Nah saudara, saya ingin sedikit sampaikan, kita sudah membuat satu komitmen para pelayan-pelayan Tuhan, ya, tim altar khususnya. Nanti mulai tahun depan kita akan semua akan lebih tingkatkan disiplin kita di dalam pelayanan. Haleluya. Doakan ya, para pelayan-pelayan Tuhan ini kami akan terus tingkatkan lebih baik lagi. Haleluya. Dan saudara, kita bersyukur pagi hari ini ada saudara kita 7 orang yang akan baptis ya. Saudara yang belum baptis, persiapkan diri supaya berikutnya bisa ikut baptis. Sudah lebih dari 3 tahun kita tidak gunakan ini ya. Kita akan gunakan, puji Tuhan. Nah saudara, saya percaya keluarganya sudah banyak berdoa untuk mereka yang akan dibaptis pagi hari ini. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah menggenapi sehingga pagi hari ini kita bisa melaksanakan baptisan air, baptisan selam. Ya, saya ingin ingatkan bahwa baptisan kita tidak mengenal dengan baptisan persik ya. Kalau di gereja lain ada ya, monggo silakan saja. Tetapi kita menggunakan meneladani apa yang dilakukan Yesus. Yesus sendiri juga dibaptis saudara ya. Masuk ke sungai Yordan, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tetapi Yesus bukan berdosa ya, dia sedang memberikan teladan, contoh dan juga ketaatannya kepada Bapa di sorga. Nah saudara, saya ingin ingatkan baptisan selam itu mengingatkan bahwa kita pada waktu sudah kita percaya kepada Yesus Kristus ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah mati bersama-sama dengan Yesus. Amin. Mati bersama-sama dengan Yesus ya. Jadi kehidupan kita yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan sudah mati bersama Yesus, sudah dipaku ya. Aku yang kaku sudah dipaku ya, yang gak laku itu sudah dipaku ya, puji Tuhan. Dan kemudian kita dikubur, masuk ke dalam air. Masuk ke dalam air, dikubur, mati bersama Yesus dan dikubur, dan bangkit keluar dari air, hidup yang baru bersama dengan Kristus. Amin saudara. Jadi jangan sampai saudara tidak mengerti tentang apa arti baptisan air itu ya. Dikubur bersama, mati dan dikubur dan bangkit hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, puji nama Tuhan, ini sesuatu yang sangat indah. Karena baptisan itu adalah perintah Tuhan Yesus ya. Nah saudara, kemudian mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana dengan mereka penjahat yang ada di sebelahnya Yesus? Karena ada 3 orang ya, Yesus di tengah, kanan kirinya adalah penjahat. Dan kemudian yang satu mengolok-olok Yesus, ya masuk neraka langsung. Yang satu ya percaya Yesus. Yesus, kalau kamu nanti ke Firdaus jangan lupa sama aku ya. Mulai saat ini juga kamu bersama-sama dengan aku. Wah, loh Pak, mereka gak dibaptis. Ya mereka akan langsung innalillahi ya, meninggal, tidak sempat dibaptis. Saudara masih sempat, masih ada kesempatan hidup. Berarti Tuhan mau supaya saudara bukan hanya percaya tetapi juga dibaptis. Haleluya. Nah saudara, tentunya setelah itu saudara, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Oleh sebab itu saya memberikan satu tema khotbah saya, yaitu kerjakan keselamatanmu. Apa selanjutnya? Kita sudah dipilih, sudah diselamatkan, sudah dikubur bersama dengan Yesus dan hidup yang baru bersama dengan Yesus. Kita mengerjakan keselamatan kita, kita memelihara keselamatan kita menjaga keselamatan kita supaya benar-benar nantinya kita akan benar-benar memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Ya kemarin saya juga sampaikan khotbah di ibadah penghiburan, saudara, ada yang saudara kita yang dipanggil Tuhan. Ya Mbak Novi, saudara, Mbak Novi itu suaminya Mas Widodo, ya menantunya Bu Jasni yang ada bersama-sama dengan kita, saudara.
Tadi malam kita ibadah penghiburan dan nanti siang jam 12 siang akan dimakamkan. Kita akan ibadah pemberangkatan jam 11.30. Saya berharap saudara yang bisa ikut, saudara ikut ya. Lebih baik datang ke rumah duka daripada ke rumah pesta, firman Tuhan katakan demikian ya. Puji Tuhan. Nah, saya senang Mas Febi ini sama Mbak Tia ini rajin ya datang di rumah duka. Tapi juga rajin di rumah pesta juga. Dua-duanya ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, puji nama Tuhan saudara. Mari saudara, kita mau saudara, apalagi ya kita sudah membentuk tim kematian. Wah, dahsyat, ada tim kematian saudara. Pakai baju putih, baju hitam, kita akan bersama-sama. Ya, kalau saudara bisa menghadiri dalam nanti di Sawu Jajar, ya puji Tuhan bersama-sama dengan saya. Kemudian nanti kita akan bersama-sama juga ke Sukun. Haleluya. Nah saudara, mari saudara, kita diperintahkan oleh Tuhan, kerjakan keselamatanmu saudara, pelihara, jaga keselamatanmu itu. Mari kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dan 13. Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13 ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Katakan taat. Amin saudara. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu artinya ada satu usaha yang kita lakukan untuk menjaga, memelihara keselamatan kita. Dengan apa? Dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, ya. Paulus katakan demikian, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus tidak bersama-sama dengan kita, tetapi pesannya buat saudara dan saya masih terus melekat. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah saudara, ini yang penting saudara. Oleh sebab itu saya memberikan satu temanya, yaitu taat mengerjakan keselamatan. Kita harus taat untuk mengerjakan keselamatan itu saudara. Ya, sebab keselamatan sudah kita terima dengan cuma-cuma. Amin. Amin, kok nggak ada suaranya? Amin. Halo? Ini saya ada pikir makhluk hidup semua ya. Amin saudara. Amin saudara. Keselamatan sudah kita terima dengan cuma-cuma, walaupun sebenarnya sudah dibayar lunas oleh Yesus di atas kayu salib. Sudah dibayar lunas oleh Yesus. Makanya Yesus katakan sudah selesai, sudah lunas. Ya, tugasnya Yesus membayar, menebus dosa-dosa saudara. Jiwa kita diselamatkan, itu sudah selesai. Kita harus taat dan menjaga dan menyelesaikan sampai akhir dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Saudara, kita tidak terus seenaknya sendiri, hidup seenaknya sendiri. Setelah kita diselamatkan, setelah kita dipilih, setelah kita mati bersama Yesus dikubur dan hidup bersama dengan Yesus, bukan kemudian seenaknya sendiri saudara. Kita harus mempertahankan keselamatan itu. Karena saudara tahu, iblis tidak suka jikalau ada orang-orang yang diselamatkan. Dia tidak suka saudara. Kalau saudara dipilih oleh Tuhan dan diselamatkan, dia tidak suka. Dia berusaha untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dia berusaha untuk menarik anak-anak Tuhan supaya kembali jatuh ke dalam dosa. Padahal kita sudah dipindahkan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Iblis tidak suka akan hal itu. Dia ingin berbagai macam cara, sehingga tidak sedikit anak-anak Tuhan yang terhilang saudara. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang terhilang karena mereka tidak dapat mempertahankan keselamatannya. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 saudara, 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 saudara, indah sekali saudara apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita semua tentunya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin, saudara. Ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus, saudara. Dia sadar bahwa setelah dia percaya Yesus dan diselamatkan, dia ada di dalam arena pertandingan. Kita ada di dalam arena pertandingan, saudara. Dan kita harus berjuang terus, ya, sampai kita harus mengakhiri pertandingan itu dengan baik dan mencapai garis akhir. Wah, saya membayangkan seorang pelari, ya, saudara, seorang pelari terus sampai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Iman kita harus kita jaga, kita pelihara sampai akhir, saudara, sampai finish. Ya, Pak Mukyar kalau berdoa sampai finish. Kita ingin supaya kita benar-benar sampai finish. Nah, saudara, ini sangat penting, saudara. Mari kita mau taat mengerjakan keselamatan kita. Dan saya percaya, saudara, Roh Kudus diberikan kepada saudara untuk menolong kita, saudara. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita, supaya kita bisa mencapai garis akhir, supaya kita bisa mempertahankan iman kita sampai akhir hidup kita, saudara. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, hormati dan hargai keberadaan Roh Kudus di dalam diri saudara. Katakan kanan kiri saudara, hormati ya Roh Kudus. Hormati Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Hargai Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Supaya dia akan menolong saudara untuk saudara bisa mempertahankan iman, supaya saudara bisa mengakhiri pertandingan dengan baik, supaya saudara bisa mencapai garis akhir, saudara. Amin, saudara. Ya, memang di dalam perjalanan pelayanan perjalanan iman kita memang banyak pencobaan, saudara, tetapi lewati saja. Ya, saya selalu kata, nikmati saja dan syukuri saja. Itu adalah cara-cara Tuhan mengizinkan kita supaya kita makin apa? Iman kita makin teguh, iman kita makin kuat, tidak tergoyahkan di dalam menghadapi pencobaan apapun juga, saudara. Haleluya, saudara. Puji nama Tuhan. Ingat, kita sedang ada dalam arena pertandingan. Tetaplah terus memelihara iman. Pak, bagaimana sih memelihara iman itu? Ya, tentunya dengan setia berdoa, setia beribadah kepada Tuhan, setia membaca firman Tuhan. Haleluya. Saya percaya, saudara, Roh Kudus juga akan menolong saudara. Indah sekali kita ini punya Roh Kudus, ini indah sekali, saudara. Jangan saudara anggap enteng kepada ada Roh Kudus ini. Ini adalah partner kita, saudara, yang tinggal menyatu dengan kita. Wah, luar biasa ya. Saya pernah khotbahkan kalau dulu zamannya zaman perjanjian lama, kadang-kadang aja Allah datang ya kepada Musa, ya. Kemudian zamannya Yesus, ya, hanya ada di sebelahnya saja bersama-sama dengan murid-murid. Zamannya Yesus dulu, ya, mereka memang ada yang bisa menyandarkan kepalanya di bahunya Yesus. Oh, puji Tuhan. Tetapi saudara dan saya dahsyat, saudara. Bukan hanya sekali-kali datang, bukan hanya dia ada di samping kita, tapi dia ada di dalam kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Di dalam saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Saya sangat menghormati keberadaan Roh Kudus di dalam diri saya. Dan saya tidak mau main-main ini. Ini sesuatu yang dahsyat, saudara. Rohnya Allah sendiri yang tinggal di dalam kita. Haleluya. Dia pasti akan menolong saudara. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, bagian yang kedua, tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, saudara. Tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Di dalam Filipi tadi pasal 2 ayat 14 dan 5 sampai 15, ya. Filipi pasal 2 ayat 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu, ya, di dalam mempertahankan iman tadi, saudara. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Kita diingatkan bahwa saudara dan saya tinggal di tengah-tengah angkatan yang bengkok, yang hatinya, ya, sesat, saudara. Bengkok hatinya dan sesat, saudara.
sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Wah, luar biasa. Ini adalah rencana Tuhan bagi saudara dan saya. Bagaimanakah di dalam kehidupan saudara sampai saat ini saudara? Apakah saudara ikut bengkok ataukah saudara tetap lurus saudara? Itu tergantung saudara. Roh Kudus sekali lagi akan menolong saudara supaya saudara tetap bisa lurus saudara, tidak ikut bengkok. Bengkok itu artinya ya ikut sana, ikut sini, ya pokoknya enak melok. Padahal itu bisa itu hal-hal yang menjerat kita, hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Mari saudara, di dalam perjalanan hidup kita saudara, jangan kita bersungut-sungut saudara. Kalau Tuhan izinkan ada sesuatu pencobaan, permasalahan yang ada, mari tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan sampai ada bersungut-sungut saudara, mengeluh, menggerutu. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Sekali lagi Roh Kudus akan menolong saudara. Dijauhkanlah kita anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan dari bersungut-sungut saudara. Puji nama Tuhan. Kalau saudara tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh dan tidak menggerutu saudara, kita ada di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan yang sesat. Saudara akan menampakkan cahaya yang menyinari dunia yang bengkok ini saudara. Puji nama Tuhan. Itulah rencana Tuhan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, supaya kehidupan saudara benar-benar akan memancarkan sinar kemuliaan Kristus itu melalui kehidupan saudara. Dan saudara, di dalam Roma 8 ayat 18 saudara, Roma 8 ayat 18 ini sudah sering sekali saya sampaikan saudara. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, apapun penderitaan saudara, silakan saudara rinci penderitaan apa saja, ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tadi malam juga saya sampaikan saudara, ada mahkota kebenaran yang disediakan bagi mereka yang terus tetap lurus dan berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Rasul Paulus katakan, bukan hanya untuk saya saja, tetapi untuk kamu juga yang menantikan kedatangan Tuhan. Ada mahkota kebenaran yang disediakan bagi kita. Haleluya. Saudara, hati-hati saudara. Pengajaran-pengajaran sekarang banyak yang ingin menggeser supaya mereka menyatakan bahwa dengan berbuat baik, dengan beramal itu saja yang bisa menyelamatkan kita. Tidak saudara, tidak. Hanya melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib itulah yang dapat menyelamatkan kita. Lalu kita baru berbuat baik. Ya, firman Tuhan katakan, berbuat baiklah selama masih ada kesempatan kepada semua orang dan terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Galatia 6 ayat 10 saudara mengatakan demikian. Mari, tetapi itu bukan yang menyelamatkan kita. Itu adalah perintah firman Tuhan. Itu adalah teladan yang diberikan oleh Tuhan pada kita untuk kita mau berbuat baik setelah kita diselamatkan. Puji nama Tuhan, haleluya. Jangan dibalik saudara ya, supaya kita diselamatkan kita berbuat baik. Tidak, percaya Yesus itulah yang menyelamatkan kita. Puji nama Tuhan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pengorbanannya di atas kayu salib itulah yang menyucikan dosa-dosa kita. Ingat saudara, penderitaan apapun yang kita alami zaman sekarang ini saudara, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Oleh sebab itu saudara, kita harus selalu mensyukuri akan keselamatan yang sudah kita terima. Tidak ada tempat untuk kita bersungut-sungut. Amin saudara. Amin. Kalau saudara ingat benar bahwa Tuhan sudah memilih saudara, Tuhan sudah menyelamatkan saudara, dan apapun penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang disediakan. Tidak ada tempat buat kita untuk bersungut-sungut, untuk mengeluh dan menggerutu, tetapi yang ada adalah mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang terjadi saudara. Amin saudara.
Puji nama Tuhan. Jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ingat janji kemuliaannya akan dinyatakan bagi kita. Tuhan mau supaya kita tidak beraib dan bernoda. Kalau saudara sering bersungut-sungut, sering berbantah-bantahan, mengeluh, menggerutu saudara, maka iblis akan datang menipasi saudara. Karena saudara mau buka celah. Kalau kita membuka celah, sering bersungut-sungut, iya kamu gak pantas, kamu memang elek, kamu memang diintimidasi kita, ditekan oleh iblis. Jangan beri tempat untuk iblis. Amin. Jangan beri tempat untuk iblis, tetapi tetap bersyukur pada Tuhan. Sebab tadi saya katakan, rancangannya adalah damai sejahtera bagi saudara, hari depan yang penuh pengharapan bagi kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Wah, Pak Ari bisa ngomong saja. Loh, kami juga melewati semuanya saudara. Ya, apa yang saudara alami saya juga pernah melewati, walaupun mungkin bentuknya berbeda. Tetapi puji Tuhan, saya mengandalkan Roh Kudus saudara. Karena saya tahu bahwa Roh itu adalah Roh penolong saya, Roh penghibur saya, yang Dia pasti siap untuk menolong dan menghibur saya. Puji nama Tuhan. Saudara, tadi saya katakan kalau kita tidak bersungut-sungut dan tidak mengeluh, tidak berbantah-bantahan saudara, dan kita selalu mengucap syukur, maka dengan sendirinya saudara akan memancarkan sinar Kristus melalui kehidupan saudara. Saudara akan mengalirkan kasih kepada orang lain. Saudara akan memancarkan kasih Kristus kepada orang lain. Mereka boleh melihat ada kemuliaan yang nampak di dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Kalau nggak salah di minggu lalu saudara, saya sampaikan akan ada wibawa ilahi yang mengalir melalui kehidupan kita. Di saat kita sungguh-sungguh bersekutu dengan Roh Kudus, kita tidak bersungut-sungut, kita selalu mengucap syukur. Ada wibawa ilahi yang mengalir melalui kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Itu akan dengan sendirinya saudara, karena ada Roh Kudus yang memancarkan kasih Kristus melalui kehidupan saudara. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saudara, jangan ada yang bersungut-sungut ya. Apapun yang terjadi, jangan bersungut-sungut. Mari kita tetap mengucap syukur, tetap berpegang, percaya bahwa di balik masalah yang ada ini, di balik persoalan yang Tuhan izinkan ini, Tuhan punya rencana yang besar yang mau dinyatakan dalam hidup saudara. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Itu adalah sikap orang yang beriman saudara. Di saat menghadapi pencobaan dia tetap bersyukur. Dia percaya bahwa kemuliaan sudah disediakan buat kita. Dan kita percaya selama kita dalam perjalanan masih hidup ini, ada rencana Tuhan di balik permasalahan yang Tuhan izinkan itu. Yaitu rencana yang penuh dengan damai sejahtera bagi kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Jadi di mana tempatnya untuk bersungut-sungut? Tidak ada tempat saudara. Haleluya. Nah saudara, bagian yang ketiga saudara, firman Tuhanlah yang menjadi pegangan bagi kita. Firman Tuhanlah yang menjadi pegangan bagi kita. Mari kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-16. Filipi pasal 2 ayat yang ke-16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara, ingat, kalau saudara saat ini saudara ya sepertinya rasanya bersusah-susah, ingat, mari tetap berpegang kepada firman Kristus, firman kehidupan itu saudara. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 di sana dikatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wah, saudara, sekali lagi, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Pegang firman Tuhan saudara, maka firman itu akan menerangi saudara, akan menuntun kita di dalam jalannya. Puji nama Tuhan. Hanya firman Tuhanlah yang harus menjadi pegangan kita saudara. Jangan ditambah-tambah lagi ada primbon, ada lain-lain, tidak saudara. Ya, oleh sebab itu kita tidak mengenal adanya ya 3 harinya, 7 harinya, ya 40 harinya, tidak ada saudara. Kapan saja saudara bisa bersyukur kepada Tuhan, mau melaksanakan ibadah penghiburan, ucapan syukur, tidak usah hitung-hitung lagi. Ya, hari yang ketiga, hari yang ketujuh, saudara, kapan saja kita bisa lakukan mengucap syukur pada Tuhan. Tadi malam juga saya sampaikan pada keluarga, kita tidak mengenal itu Pak, Bu. Ya, kapan saja silakan kalau memang kita mau mengadakan ibadah penghiburan ucapan syukur. Haleluya. Mari saudara, biarlah firman Tuhanlah yang menjadi pegangan kita, sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Puji nama Tuhan. Saudara, kemarin di dalam rapat daerah diingatkan kembali ya, bahwa kita saudara, para pelayan-pelayan Injil, ya saya, Pak Nelis, Pak Suradi semua, setiap tahun harus bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab 1 tahun, dan saudara sebagai jemaat 2 tahun. Yuk angkat tangannya, 2 tahun. 2 tahun. Yang mau dibaptis angkat jarinya. Mana jarinya, mana jarinya? Angkat ini, 2 tahun. Ya, oke lah. Pak, saya tahun ini bolong-bolong Pak, saya ini. Gak apa-apa, tahun depan mulai lagi. Amin. Amin. Tahun depan kita mulai lagi saudara. Ya, jangan menyerah saudara, terus lakukan, terus lakukan. Ya, saya pun juga demikian, saya akan tidak mau menyerah. Saya terus akan lakukan saudara. Hamba-hamba Tuhan 1 tahun. Kalau saudara sebagai jemaat 2 tahun harus selesai. Jadi kalau saudara enak tinggal ngikutin itu ya, bacaan yang saudara punya Alkitabnya itu saudara. Haleluya. Nah saudara, sekali lagi pegangan firman Tuhan adalah menjadi pegangan kita saudara, sebab dia adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan renungkan firman Tuhan, lakukan dengan setia. Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk dapat melakukan firman-Nya dan untuk dapat menjadi terang. Kalau saudara berpegang kepada firman Tuhan, ya, saudara tidak bersungut-sungut, saya percaya saudara-saudara pasti dengan sendirinya akan menjadi terang saudara, dimanapun saudara berada saudara. Saya kemarin mendapatkan satu pelajaran yang sangat baik saudara. Ya, timbulnya kegelapan itu kan karena terang itu tidak memancarkan terang. Ya, kalau terang itu memancarkan saudara, gelap itu akan nyingkir saudara, kegelapan akan nyingkir. Jadi saudara terus pancarkan terang Kristus, pancarkan terang Kristus. Maka gelap itu akan semakin sirna saudara. Karena anak-anak Tuhan tidak memancarkan terang, ya kegelapan akan semakin menguasai dunia ini saudara. Mari, ini satu pelajaran yang sangat indah saudara. Saudara dan saya harus menjadi terang dunia. Puji nama Tuhan. Bagian yang terakhir, sukacita yang kekal. Sukacita yang kekal di dalam Filipi pasal 2 ayat 17 dan 18. Filipi pasal 2 ayat 17 dan 18 di sana dikatakan, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Wah, saudara, Rasul Paulus dan para rasul sudah terlebih dahulu bersukacita karena mereka sudah menikmati janji-janji Tuhan, kehidupan yang kekal saudara, dan yang ingin supaya saudara pun, saudara dan saya juga menikmati janji Tuhan itu. Amin saudara, bersukacita bersama dengan Tuhan, sukacita yang kekal. Haleluya. Ada sukacita kekal yang dari Tuhan yang disediakan bagi kita orang-orang yang percaya. Dan kita percaya bahwa sukacita itu tidak sama dengan sukacita yang dari dunia. Nah saudara, lupa itu kan nanti Pak, itu kan nanti di surga. Iya, tapi saya percaya saudara,
kita diizinkan mengincipi sukacita itu. Wah, luar biasa. Mengincipi dulu sukacita yang dari Tuhan. Ya, sukacita yang dari Tuhan kita pasti akan rasakan di saat kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sukacita yang diberikan kepada mereka yang terus mengerjakan keselamatan. Sukacita yang kita saat ini kita incipi di dalam dunia ini, kita nikmati dalam dunia ini, nanti baru sepenuhnya. Sukacita yang sepenuhnya yang disediakan bagi kita. Kepada mereka yang dapat mencapai garis akhir dan terus tetap memelihara iman. Saudara, mari saudara, saya ingin memberikan apresiasi pada saudara yang pada pagi hari ini datang beribadah. Saudara, apa yang saudara lakukan adalah bagian daripada kita sedang memelihara iman. Amin saudara. Kita sedang memelihara iman supaya kita dapat mencapai garis akhir. Karena kita ada di dalam pertandingan yang Tuhan izinkan terjadi. Puji nama Tuhan. Mari saudara, sekali lagi kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita. Ya, mengerjakan keselamatan kita dengan tetap setia kepada Tuhan. Jangan ada yang bersungut-sungut, jangan ada yang berbantah-bantahan. Ingat kemuliaan Tuhan disediakan bagi kita. Ya, firman Tuhanlah yang harus menjadi pegangan kita selama kita hidup dalam dunia ini. Puji nama Tuhan. Ingat ada sukacita kekal yang disediakan bagi kita. Mari pemain musik WL Singer boleh maju ke depan. Bapak, kami bersyukur, terima kasih. Firman-Mu adalah ya dan amin bagi kami. Kami mau Tuhan senantiasa mengerjakan keselamatan kami, memelihara supaya kami boleh sampai mengakhiri pertandingan ini, mencapai garis akhir dan tetap di dalam iman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, janji-Mu ya dan amin bagi kami. Ada sukacita besar yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mau terus berpegang pada firman Tuhan yang akan menuntun kami, yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus.